Assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Yusuf Effendi. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kalian masih dalam keadaan baik ya dulur. Baik dulur, pada malam hari ini ya saya akan memberikan edukasi lagi ya tentang dunia persapian ya. Topik yang akan saya angkat di sini adalah hindari beberapa kesalahan ini agar saat memberikan obat cacing pada sapi kalian. Oke dulu, sebelum saya lanjut ya, bagi dulur yang belum subscribe nih, silahkan subscribe-nya dulu ya. Jangan lupa like-nya dan jangan lupa share video ini jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Baiklah dulur, langsung saja kita masuk ke materinya. Video kali ini saya akan membahas tentang kesalahan peternak terkait dengan pemberian obat cacing pada sapi-sapinya. Apa saja itu? Kita akan bahas satu persatu. Kesalahan-kesalahan peternak terkait pemberian obat cacing itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Kita tahu bahwa cacing itu ada di semua peternakan ya, baik itu peternakan kucing, anjing ya, mau kuda, mau sapi, mau ayam, itu merupakan parasit yang sangat merugikan bagi peternakan kita. Jadi selain menyebabkan diare, pendarahan internal, malnutrisi, penyusutan berat badan, sampai bisa menyebabkan masuknya bakteri atau virus karena si cacing ini. Nah, dengan terkhusus pada sapi, bila seekor sapi terkena cacing hati dan kondisi hatinya itu cukup parah, lalu terkena demam, lalu dia terkena indigesti, lalu dia terkena penyakit yang paling sederhana sekalipun, karena dampak dari cacing hati ini menjadi fatal dan mati secara dadakan. Hal itu yang tidak banyak diketahui oleh peternak kita dulu. Nah, saya akan menyampaikan ada beberapa kesalahan yang dilakukan terkait pemberian obat cacing ini pada ternak kita, terutama di sini adalah ternak sapi. Kesalahan pertama adalah terlambat memberikan obat cacing. Idealnya, obat cacing itu sudah bisa diberikan sejak pedet usia 2 bulan. Tetapi dengan catatan, dalam perjalanan pedet baru lahir sampai 2 bulan ini tidak ada kendala. Nah, saat terlambat memberikan obat cacing ini bisa berdampak fatal. Seperti terjadi kerusakan pada pedet, sehingga pedet fungsi livernya itu sudah berkurang. Jika terjadi cacing hati sehingga akhirnya bisa menjadi kecentet ya. Dampak selanjutnya akibat dari terlambat memberikan obat cacing pada pedet ini bisa berdampak pada pendarahan, malnutrisi sehingga pedet ini bisa terkena anemia. Lalu masuklah bakteri, lalu diare dan ujungnya ini bisa berakibat kematian karena dehidrasi atau karena anemia. Jadi, konkret kesalahan peternak yang pertama adalah terlambat memberikan obat cacing. Idealnya, obat cacing diberikan pada pedet sejak usia 2 bulan. Jika pedet sejak lahir sampai usia 2 bulan tidak ada masalah, nah, bila muncul masalah, misal di usia 2 minggu atau 3 minggu, kok terjadi diare dan keluar cacing ya, maka pedet sudah bisa diberikan obat cacing. Baik itu melalui air susu indukan maupun langsung kalian berikan kepada pedetnya. Kesalahan kedua, memberikan obat cacing yang tidak semestinya. Padahal kita tahu Sanbemedion, TMC, Kalbe, dan berbagai macam produk produsen obat itu sudah memiliki obat cacing yang sangat mudah ditemukan. Baik itu di dokter hewan maupun di saprona atau sarana produksi ternak. Nah, kesalahannya di sini adalah karena peternak memberikan obat cacingnya manusia, memberikan obat cacingnya anak-anak. Nah, ini jelas dari sisi kandungan dan dosis itu tidak masuk ya dulu. Selanjutnya kesalahan yang ketiga adalah terkait pemberian obat cacing ini adalah bahwa obat cacing tidak spesifik diberikan. Jadi misal sapi terinfeksi cacing hati, ternyata hanya diberikan obat cacing yang mengarah ke saluran pencernaan.
begitupun sebaliknya. Makanya solusi untuk mencegah bahwa pemberian obat cacing sapi inisiasi atau tidak masuk ke indikasi pengobatan, gunakanlah obat cacing spektrum luas. Salah satu yang bisa diberikan adalah FEM-O, Wormzole, dan lain-lain. Ada banyak banget macam-macamnya. Itu bisa kalian temukan di toko peternakan terdekat. Lalu kesalahan yang keempat adalah tidak melakukan pengulangan obat cacing. Jadi mentang-mentang usia 2 bulan itu sudah dikasih obat cacing, sampai dia usia setahun tidak diberi obat cacing lagi. Nah, ini yang menyebabkan cacing itu berkembang. Siklusnya terus berputar di kandang, di lingkungan maupun di tubuhnya sapi tersebut. Jadi tidak dilakukan pengulangan terhadap cacing sapi tersebut. Idealnya pengulangan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi seandainya tadi dari pedet usia 2 bulan, maka usia 5 bulan harus dikasih lagi. Kemudian di usia 8 bulan harus dikasih lagi. Dan selanjutnya di usia 11 bulan harus terus dikasih lagi. Lalu kesalahan yang kelima adalah memberikan obat cacing dengan dosis yang tidak tepat. Kita tahu bahwa 1 bolus flukisid itu dianjurkan untuk sapi berat 250-300 kg. Anggaplah sapi kalian beratnya 500 kg. Maka seharusnya dikasih 2 bolus. Namun prakteknya kita tidak. Besar kecil, jantan betina, yang gemuk ataupun yang kurus, itu semuanya dipukul rata dikasih 1 bolus. Makanya ya jelas kurang. Kalau sapi kita beratnya 500 kg dikasih flukisid atau FEM-O bolus 1 bolus, ya jelas tidak masuk dosisnya. Jadi kesalahan peternak yang kelima adalah dosisnya tidak masuk akal. Maka apa yang harus dilakukan? Yaitu memberikan dosis atau mengkalikan dosis. Jika 1 bolus ini diberikan untuk 200 kilo atau 250 kilo, maka bila pedet kita usianya 2 bulan atau 1 bulan setengah, beratnya 50 kg, maka dikasih 1/4-nya. Bila sapi kita beratnya 400 kilo, maka dikasih 1,5, atau bahkan mungkin kalau sapinya gede, ya dikasih 2 bolus. Itu dosisnya yang baru masuk akal. Itu kesalahan yang kelima ya dulur, bahwa dosis pemberian obat cacing tidak masuk. Itu jelas sia-sia pemberian obat cacingnya. Selanjutnya kesalahan yang keenam yang sering dilakukan peternak, kenapa sampai akhirnya sapi itu menjadi drop, sampai akhirnya jatuh, sampai akhirnya deprok, dan bahkan ketika dibuka di hatinya itu banyak cacing hatinya, adalah karena pengobatannya tidak terintegrasi. Ketika kita memiliki sapi 24, ya, kita memberikan obat cacingnya hanya sebagian saja, maka pemberiannya obat cacing itu disarankan untuk serentak, kecuali pada posisi sapi bunting. Itu solusinya. Kesalahan yang keenam adalah ketika kita memiliki sapi lebih dari 1, pemberian obat cacing itu tidak serentak, sehingga siklus cacing itu tidak terputus. Solusi yang harus kalian lakukan adalah memberikan obat cacing secara serentak dengan memberikan spektrum luas dan harus tepat dosisnya. Kesalahan yang ketujuh terkait pemberian obat cacing adalah bila kalian beli sapi tidak langsung diobatin cacing, tapi percaya pada kata-kata si penjual bahwa sapinya itu sudah diobati cacing. Sehingga sapi baru ke kandang ini menyebabkan infeksi baru, siklus baru yang memungkinkan terjadinya penularan ulang pada sapi-sapi yang lain. Jadi pesan saya, pastikan sapi kita sudah diberi obat cacing sejak usia 2 bulan.
Lalu akan dilakukan pengulangan setiap 3 bulan dengan obat cacing yang spektrum luas, lalu diberikan dengan dosis yang tepat. Bila kita memiliki sapi dengan jumlah banyak, berikanlah secara bersama-sama, kecuali pada kondisi sapi bunting muda. Selanjutnya, bila kalian baru kedatangan sapi, langsung dikasih obat cacing. Dan jangan lupa tetap jaga kebersihan kandang, kebersihan air minum, karena cacing itu ada beberapa fase siklus yang itu disiput ya, ada di rumput ya, ada di jerami. Semoga beberapa kesalahan peternak terkait pemberian obat cacing ini bisa membawa kebaikan bagi kalian. Baiklah dulur, gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum. Bye-bye.